Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud. Dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya, Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku ketetapannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya, kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Janganlah keras hatimu, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati,
dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, semakin hari bacaan Injil akan membawa kita untuk melihat lebih jelas siapakah Tuhan Yesus, siapakah Dia sebenarnya. Orang-orang Yahudi lama-kelamaan merasa tidak nyaman dengan apa yang dikatakan Yesus. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus merasa tidak bisa menerima siapakah Tuhan Yesus sendiri. Siapakah Yesus? Jelas kita tahu bahwa Dia adalah Anak Allah, Sang Putra Bapa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang rela turun ke dunia, Allah yang mau dekat dengan kita, bahkan Allah yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Bukan karena kesalahannya, bukan karena perbuatannya, tetapi karena perbuatan kita, karena dosa kita, Anak Allah, Yesus Kristus mau mendamaikan kita dengan Bapa. Saudara-saudariku, peristiwa Paskah yang akan kita alami dan akan kita mulai dari Pekan Suci, di dalam Pekan Suci, Minggu Palma, sampai Minggu Kebangkitan, mari kita bersama-sama nanti merenungkan sungguh-sungguh bagaimana Allah yang mengasihi kita dengan tulus ikhlas, Allah yang mau dekat dengan kita. Bukan, pertanyaannya yang mendasar, bukan karena Allah itu meninggalkan kita, Allah itu jauh dari kita, tetapi kitalah manusia yang seringkali meninggalkan Tuhan, manusia yang seringkali tidak mendengarkan Tuhan, manusia yang seringkali karena kelemahan, karena dosa-dosanya, karena ketidakpantasannya, manusia itu seolah-olah meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Dengan cara apapun, Dia tetap mengatakan kepada kita siapakah dirinya, siapakah jati dirinya. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat kepada Tuhan, supaya dari hari ke hari, terkhusus dalam mempersiapkan hati dan hidup kita dalam menyambut masa Paskah, kita sungguh-sungguh dapat semakin mengalami bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Sang Penyelamatku. Mari kita hening sejenak.